Baru ini momentum. Momentum. Jadi kalau Pak Presiden baru, Pak Jokowi, ingin membuat gebrakan untuk mengembalikan wibawa KPK yang merupakan anak kandung reformasi yang paling disenangi banyak orang pada masanya ya. Paling sekurang-kurangnya sampai 2019 orang rasanya merasa memiliki KPK, semua bangga dengan KPK. Memiliki KPK dan orang takut itu, ya? Kalau ke daerah nanti ketahuan KPK, mau apa? Wah nanti ketemu KPK. Sekarang nggak peduli dengan KPK gitu aja orang ya. Iya kan? Sudah giginya nggak ada loh 5 tahun terakhir ini udah dirusak dari dalam dan dirusak dari luar. Nah ini waktunya bagi kita semua mendorong komisioner, mendorong presiden, mendorong DPR, terutama presiden baru nanti. Nah, soal pansel Pak yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang ini pansel sedang bekerja dan sedang menyeleksi 525 orang. 525 orang? Ya, yang telah mendaftar. Lumayan ya? Iya, lumayan Pak. Jadi ada jumlahnya itu 318 calon pimpinan KPK dan 207 calon Dewan Pengawas KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan membahas pemberantasan korupsi di tangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke depan, guys. Kita bersama Prof. Mahfud MD. Gas, kita bahas dengan seksama. Baik, Pak Mahfud. Ya. Saya panggil Pak Mahfud sekarang. Pak, pertanyaan pertama saya, seperti yang Pak Mahfud sampaikan di awal tadi, masih bisakah kita berharap KPK sekarang bisa kembali bergigi seperti dulu? Di mana dia tanpa pandang bulu mengejar koruptor, konsisten melakukan OTT, dan bersikap independen terhadap siapapun. Masih mungkinkah itu dilakukan? Menurut saya kemungkinan itu tidak tertutup. Harapan selalu ada. Karena kita kan berpikir, ini kalau situasi politiknya, konfigurasinya kayak gini, KPK ini tidak bakal hidup. Nah, konfigurasi politik itu... Kenapa Pak? Kenapa tidak bakal hidup? Ya karena politiknya kan sekarang ini 5 tahun terakhir ini ya, politiknya, pemerintahnya ndak punya rasa memiliki atau kebutuhan atas peran KPK yang tajam. Bahkan Anda menyaksikan itu dari dalam ketika Anda menjadi Menko ya? Iya. Tetapi Anda dari luar, dari dalam bisa disaksikan lah KPK giginya sekarang ini ndak tajam lagi. Tapi konfigurasi politik itu tidak akan selalu statis, selalu dinamis. Sehingga kita berharap dalam beberapa hal. Pertama, yang terpenting adalah sekarang ini sudah dibentuk pansel, panitia seleksi. Mudah-mudahan ini melahirkan orang-orang yang tepat. Amin. Meskipun kita tidak sepenuhnya, pansel kan bukan pemutus akhir kan. Dia hanya memilih orang, lalu ya dipilih lagi harus ke presiden, lalu ke DPR lagi. Nah mudah-mudahan di 3 tahap ini melahirkan orang yang baik. Nah sekarang lalu ini yang kedua momentum. Ada pansel, ada momentum. Ada momentum. Pada saat KPK baru nanti terbentuk, ini presidennya baru. Bahkan yang melantik nanti presiden baru. Karena yang memilih di DPR baru juga, Oktober. Lalu November dilantik. Dulu kalau tidak salah akhir November ya, 19 November gitu kalau tidak salah. Iya, menjelang Desember Pak waktu itu. Jadi masih presiden baru, ini momentum. Jadi kalau Pak Presiden baru, Pak Jokowi, ingin membuat gebrakan untuk mengembalikan wibawa KPK yang merupakan anak kandung reformasi yang paling disenangi banyak orang pada masanya ya. Paling sekurang-kurangnya sampai 2019 orang rasanya merasa memiliki KPK, semua bangga dengan KPK. Memiliki KPK dan orang takut itu. Kalau ke daerah nanti ketahuan KPK, mau apa? Wah nanti ketemu KPK. Sekarang nggak peduli dengan KPK gitu aja orang ya. Iya kan? Sudah giginya nggak ada loh 5 tahun terakhir ini udah dirusak dari dalam dan dirusak dari luar. Nah ini waktunya bagi kita semua mendorong komisioner, mendorong presiden, mendorong DPR, terutama presiden baru nanti. Nah soal pansel Pak yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang ini pansel sedang bekerja dan sedang menyeleksi 525 orang. 525 orang? Ya, yang telah mendaftar. Lumayan ya? Iya, lumayan Pak. Jadi ada jumlahnya itu 318 calon pimpinan KPK dan 207 calon Dewan Pengawas KPK. Nah Pak Mahfud pasti sudah mendengarkan beberapa nama, apalagi dimunculkan di beberapa media. Nama-nama yang muncul itu
di mata Pak Mahfud bagaimana sejauh ini? Nama yang mendaftar ya. Yang mendaftar. Ada Saya beberapa nama. mendengar selintas juga, ada yang beberapa yang memang memberitahu saya gitu. Tapi kalau dari sebanyak itu mencari 10 orang untuk tingkat seleksi gitu, kalau tim seleksinya bersungguh-sungguh, tidak diintervensi, tidak punya kepentingan politik dan sebagainya, ya menurut saya bisa menemukan calon-calon yang cukup bagus. Karena ada beberapa nama yang saya dengar yang mudah-mudahan tidak dijegal aja di di DPR atau di mana gitu. Karena kan sering kita masalahnya kan di DPR tuh kadang-kala sistem paket ya. Yeah. Coba siapa yang ragu dulu akan integritas Bushromo Kodas dan Bambang Wijoyanto, kalah juga, hanya dapat suara 2 atau berapa gitu kan. Meskipun terpilih ya? Iya, terpilih di Pansel. Di Pansel, tapi iya. di DPR habis dia, tidak masuk lagi. Nah, karena di DPR itu kan juga udah politis ya, jadi ada diduga ada kepentingan-kepentingan sehingga sebelum dipilih pilihan bebas itu sebenarnya tidak terjadi karena terjadi kompromi-kompromi dulu tentang paket. Sehingga yang terpilih yaitu yang dulu, guys. Yang nyaman bagi para politisi, nggak terlalu mengganggu gitu. Tapi sebelum mudah-mudahan ini kan DPR-nya baru. Sebelum ke DPR, Pak, saya mau Bapak mencermati dulu Pansel sekarang ini. Karena sebenarnya setiap seleksi yang dilakukan oleh Pansel setiap 5 tahun itu selalu ada nama-nama kredibel sebenarnya di antara ratusan orang itu. Tapi soalnya adalah kadang-kadang yang dinilai kredibel oleh publik itu tidak dipilih oleh Pansel. Sebaliknya yang dinilai bermasalah seperti yang tahun lalu itu dari awal dipertanyakan tapi justru itu yang dipilih sehingga ketuanya yang terpilih adalah orang yang bermasalah. Apa pandangan Pak Mahfud dengan itu? Pansel yang sekarang? Ya. Apakah mungkin itu terjadi pada Pansel yang sekarang atau bagaimana dia menghindari itu? Enggak, mudah-mudahan ini bisa kembali ke pansel-pansel sebelumnya meskipun diragukan orang, tapi misalnya bisa melahirkan dulu Agus Raharjo yang dulu orang underestimate, tapi orang nggak kenal ternyata hebat, gebrakannya bagus. Itu panselnya berarti tepat. Ada Laude Syarif waktu itu. Ya, yang sebelum itu juga bagus. Ya. Nah, tetapi yang terakhir ini yang pansel yang untuk yang existing sekarang ini, KPK yang existing sekarang ini, ya tidak menghasilkan yang bagus kan? Betul, Pak. Iya kan? Ada yang dipecat, ada yang dipecat, ada yang masalahnya etik sampai sekarang masih dipertanyakan. Lalu mencalonkan lagi sekarang. Ada yang tersangka. Jadi kegagalan besar di Pansel, Pak. Ada yang punya kasus juga kan? Ada yang punya kasus telepon-teleponan, WA-WA-an mau main proyek kayak gitu. Nah, itu hasilnya dari yang dulu itu. Kita bisa memblame Pansel 2019 nggak, Pak, dengan hasil yang dihasilkan komisioner seperti sekarang ini supaya ada pertanggungjawaban juga. Yang bisa di-blame itu panselnya, kemudian pemerintahnya juga udah pasti. Pemerintahnya juga. Kan pansel itu awal ya. Nah, mungkin sudah memberikan nama-nama yang baik. Nanti sesudah pemerintah pilihannya beda dengan yang diharapkan oleh publik. Ke DPR beda lagi. Lalu kayak yang sekarang ini enggak. Terus terang itu jauh di bawah kejaksaan prestasinya KPK sekarang. Kalau dulu kan di atasnya. Kalau sekarang jauh. Di mana apa yang dilakukan oleh KPK terutama di dalam 4 tahun terakhir ya. Tahun pertama mungkin masih agak oke lah ya. Tetapi ya seperti itu. Jadi menurut Pak Mahfud tantangan terbesar pansel itu bukan menyeleksi dan mencari orang-orang terbaik ya, tapi bagaimana independen dan tidak terpengaruh pada titipan misalnya ada titipan pemerintah karena mereka dipilih oleh istana lalu harus mengikuti. Itu yang harus dihadapi ya. Bisa terjadi, tapi beberapa nama saya kenal cukup kredibel ya. Yusuf Ate saya kenal orang. Ketuanya itu Yusuf Ate kan Bapak kenal. Bagus, kenal baik saya. Dia sangat anti korupsi, tetapi dia seorang birokrat yang tidak bisa menghindar dari ini. Tetapi karena itulah saya tahu dia seorang anti korupsi dan birokrat, sering itu berhubungan dengan tugas-tugas saya di bidang penegakan. Ketika Anda menjadi Menko dulu ya? Ketika menjadi Menko, dalam banyak hal gitu. Sehingga kalau saya bicara apa, orang bicara datanya mana, itu di Pak Ateh.
Saya panggil Pak Ateh memberitahu dan dia greget. Untung ada Pak Mahfud. Untung Pak Mahfud gini. Ini kata Pak Yusuf Ateh ya? Kalau Pak Yusuf Ateh. Itu track recordnya. Ada juga Ivan Yustivandana yang juga sering berhubungan dengan Bapak. Ivan tuh bagus gitu ya. Ivan bagus. Mudah-mudahan tidak kena teror atau apa gitu ya. Karena kadang-kala kalau pejabat tuh ada aja kan. Hal-hal yang dicari-cari itu bisa saja. Ini yang bagus juga Erani. Ahmad Erani Yustika. Ahmad Erani Yustika. Bapak kenal lama juga ya? Iya. Lalu ada Arif Satria, teman Anda di kami. Arif Satria Rektor IPB kan, itu bagus juga. Ini semua menurut saya ini orang-orang yang bersih lah ya. Pertama bersih dulu. Lalu yang kedua nanti kan selain bersih ada yang kredibilitas. Apakah dia cukup kredibel? Ada yang bersih tapi tidak kredibel. Lalu ada keberanian. Menurut saya kombinasi dari 3 syarat ini insya Allah terpenuhi, asalkan nanti pemerintahnya sungguh-sungguh, ya. Kalau tidak salah nanti kan pemerintah yang akan memilih ini Pak Prabowo ya. Kalau tidak salah ya. Sehingga nanti yang akan menentukan 10 besar itu Prabowo. Dan kalau memang Pak Prabowo yang milih, menurut saya. Bukan Pak Jokowi Pak ya, untuk penentuannya ya? Kayaknya sih sudah DPR baru ya. DPR baru ya. Itu DPR baru nantinya. Berarti kan kira-kira nanti kepresnya akan turun pada bulan November sesudah Pak Prabowo jadi. Tetapi mungkin prosesnya akan selesai di Oktober. Tapi tentu Pak Prabowo tidak akan ditinggalkan. Ini nanti bekerja bersama Pak Prabowo mesti ditanyakan dulu juga. Meskipun misalnya ketika diputuskan itu belum dilantik. Tapi kepresnya nanti kira-kira yang tanda tangan Pak Prabowo kan. Lalu kemudian Pak, kita seperti Pak Mahfud sampaikan tadi bahwa Pansel jangan sampai mengulang yang tahun 2019 sehingga menghasilkan komisioner yang bermasalah. Ada contoh yang paling konkret Pak, ketuanya yang tersangka itu kan sampai sekarang bahkan dia tampil main bulu tangkis dan beredar di video. Pak Mahfud komentarin dulu tuh. Bapak kan cukup dekat dengan yang bersangkutan. Oh dekat Pak. Baik saya dengan masih dengan Firly Bahuri. Saya bilang sama dia, ya dia agak tersentuh atau tersinggung ya. Ketika saya katakan standar moralnya rendah. Bapak katakan di sebuah media ya. Karena apa? Karena masa main bulu tangkis gitu dalam keadaan begitu. Sebenarnya enggak bilang dia kan waktu itu penilaiannya kepala lembaga negara ini, ya ketua-ketua lembaga negara ini banyak punya masalah moral. Mulai dari MK, KPU, terus KPK kan gitu kan. Kan bicara itu semua. Lalu kan pertanyaannya gimana itu Firly kok main bulu tangkis? Ya itulah saya bilang. Karena menurut saya kan ya bulu tangkis tuh boleh aja main 24 jam sehari. Namanya orang mau sehat lah ya. Iya, tetapi kan dalam situasi sedang menjadi sorotan itu harusnya nggak usah diviralkan, nggak usah dimasukkan di medsos. Atau berhati-hati jangan sampai orang memviralkan gitu ya. Iya, jangan sampai dibiarkan bahwa itu akan viral. Tidak bagus. Oh, jadi Pak Firly menghubungi Pak Mahfud? Ya, saya komunikasi. Sebagai teman. Itu kan iya seperti adik lah. Dia panggil saya abang gitu. Ya, ngontari. Saya bilang nggak apa-apa. Bahwa saya menjawab pertanyaan itu sudah jelas. Dan tidak mungkin saya menjawab pertanyaan yang saya tahu dan saya rasakan bicara lain. Kan tidak boleh begitu. Itu bagian dari etika profesi juga kan. Bagi saya gitu. Ya baik. Saya jawab aja itu standar etiknya rendah, tapi enggak apa-apa baik. Ya Pak, baik. Masih soal Pansel, tanggal 24 Juli besok itu Pansel akan mengumumkan 24 nama-nama hasil seleksi. 24 Juli Pak, hari Rabu besok ini. Iya. Nama-nama hasil seleksi administrasi. Lalu teman-teman masyarakat sipil itu mengingatkan sebaiknya hasil seleksi administrasi itu pun sudah menyeleksi rekam jejak, sudah melihat rekam jejaknya sehingga dari awal disaring tuh yang bermasalah ya sudah ya digagalkan di situ. Pak Mahfud setuju juga. Jadi tidak semata-mata administrasi tapi juga ada aspek rekam jejaknya juga harus diseleksi di situ. Saya setuju. Rekam jejaknya itu penting. Ya. Oleh sebab itu rekam jejak itu ada yang sudah mencuat ke publik. Ya, bermasalah misalnya. Ya, orang punya masalah etika, orang pernah main mata dengan korupsi tapi ditutup gitu. Itu kan rekam jejak yang nggak bisa dihindarkan. Tapi juga menurut saya
pansel ini proaktif. Proaktif itu rekam jejak itu dicari di luar dokumen-dokumen yang diberikan kepada dia. Itu kan gampang sebenarnya. Itu kan gampang kan. Setiap calon itu kan memberi referensi siapa yang bisa dihubungi, yang tahu tentang ini. Nah, tentu pansel itu bisa mencari ini yang bisa dihubungi sesuai dengan usul yang. Jadi aktif ya, tidak hanya menunggu Pak ya? Ya aktif. Kan ada periode 24 Juli sampai 24 Agustus mereka menerima masukan, tidak harus menunggu ya? Tidak harus menunggu, justru ya? minta juga. Harus aktif, kan lebih bagus begitu. Mungkin referensi yang diberikan, misalnya Anda calon ya, kan nyebut untuk mengetahui tentang jati diri saya hubungi Pak Mahfud, hubungi Pak siapa, Pak siapa, Pak siapa. Itu jangan dipercaya langsung Pak siapa, Pak siapa, Pak siapa. Siapa yang dijadikan referensi itu juga dinilai apakah layak dia memberi referensi seseorang. Menurut saya biar lebih sempurna, kan tidak ada salahnya melakukan itu gitu. Itu kan sebenarnya bisa diduga dari awal kan. Ini kira-kira dari 500 orang ini mungkin 100 ini oke. Carilah 100 gitu. Lalu pansel sekarang itu Pak menitik beratkan pada 3 hal atau 3 kata kunci. Yaitu kalau nggak salah integritas, kemudian kapabilitas, lalu akseptabilitas. Dan untuk rekam jejaknya katanya mereka akan menggunakan data atau laporan dari lembaga-lembaga lain seperti BNPT, BIN, Kejaksaan, PPATK. Itu cukup menurut Pak Mahfud menerima laporan-laporan dari lembaga resmi itu untuk rekam jejak dan rekam etik gitu ya, rekam etik dan rekam hukum mereka. Makanya cari sumber-sumber lain menurut saya rekam jejak. Tetap harus dicari lebih dari itu ya. Iya lebih dari tidak semata-mata menunggu dari BIN. Terkadang bias. Saya tuh sering ikut rapat kabinet untuk seleksi calon pejabat. Itu kan sudah ada BIN, ada apa. Terkadang yang disampaikan oleh BIN juga menimbulkan pertanyaan. Misalnya seorang calon pejabat gitu ya. Wah ini ikut pengajiannya Ustadz ini istrinya gitu. Itu menjadi bahan loh. Dan kadang-kala menentukan loh itu. Padahal orang sering ikut pengajian, mungkin ikut pengajiannya Ustadz siapa. Itu kan kadang-kala dia nggak ngerti urusan radikalisme, urusan apa. Dia hanya ingin ngaji, kan gitu kan. Itu kesalehan, bukan radikalisme. Nah kadang-kala kesalehan itu dicampur baurkan. Saya juga sering lihat kriteria-kriteria yang dipakai untuk itu. Loh kok masa orang pengajian aja jadi masalah? Orang ini gitu. Nah itu juga harus cari ke sumber lain menurut saya. Sehingga antara saya sangat anti radikalisme. Tetapi saya membedakan radikalisme dengan kesalehan itu. Karena kadang-kadang orang kalau rajin ke masjid, pakai ini, pakai itu, lalu dibilang radikal. Enggak, itu kesalehan. Nah, terkadang ada di BIN yang seperti itu. Oleh sebab itu, pansel ini jangan pasif lah. Jangan semata-mata mendapatkan itu ya. Diuji, jangan sampai nasib orang itu ditentukan. Dan punya ukuran dan standar yang bagus ya, tidak subjektif dan segala macam mereka menentukannya. Oh iya. Iya, harus ada itu gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saksikan sekelumit tadi ya, sekelumit dari penjelasan Pak Mahfud MD tentang pemilihan kader-kader ya guys, kader-kader dari KPK, dari dan juga DPR guys, yang akan diperbarui nantinya di presiden terpilih ya Oktober yang mendatang guys. Semoga pemerintah tidak salah pilih untuk menjadikan kader-kader calon-calon penerus pemegang lembaga-lembaga negara guys. Oke, semoga bermanfaat channel edukasi masyarakat Gambas LG, semoga dapat mengedukasi masyarakat Indonesia, semoga selalu damai, bersatu. Nahdlatul Ulama juga siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.